Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Maulana, apa Pak yang segera harus dilakukan pemerintah supaya PHRI tidak mem-PHK, Pak? Ya pertama tentu kita harus menyelamatkan industrinya dulu kan. Salah satu paling utama yang paling besar itu adalah masalah perizinan berusaha. Itu memang harus ada evaluasinya supaya tidak menunjukkan high cost ekonomi. Itu satu. Yang kedua, kami minta juga komitmen dari pemerintah dalam melakukan pengawasan sarana dan prasarana, misalnya contoh akomodasi yang liar-liar itu gitu loh. Ya itu kan tugasnya pemerintah, jadi jangan cuma ngeluarin izin tapi yang nggak pakai izin atau yang pemain asing bisa bermain tapi tenaga kerja tidak diserap. Ini kan permintaan kita udah lama tapi tidak pernah ini. Yang ketiga yang paling penting sekali adalah kita harus punya roadmap pariwisata. Jadi keputusan pembangunan pariwisata itu tidak bisa melalui keputusan politik. Harus terus berkelanjutan sehingga tidak ada yang rusak di sana. Kalau enggak akhirnya hanya bergantung dengan ya situasi seperti ini. Terima kasih. Bang Said, apa yang diharapkan segera dilakukan supaya tidak benar-benar jadi PHK nih jutaan pekerja? Satu, pastikan negara dalam hal ini pemerintah menjaga daya beli, purchasing power, artinya kan konsumsi. Nah, konsumsi domestik itu tinggi loh, oleh karena itu upah layak, termasuk teman-teman Grab, Gojek dan sebagainya itu harus menjadi perhatian sungguh-sungguh, jangan hanya dalam batas retorika, sehingga purchasing power dan konsumsi domestiknya naik. Yang kedua, mapping dan klasifikasi terhadap faktor terjadinya PHK itu harus bisa dipastikan. Jangan berhenti di angka-angka bahwa pertumbuhan ekonomi sekian, menyerap tenaga kerja sekian. Karena kita juga perlu serius dengan BPS merevisi tentang definisi orang yang bekerja. 1 jam dalam seminggu dianggap sudah bekerja. Jangan-jangan itu yang dijelaskan oleh kementerian-kementerian tadi. Tetap makin memakai data BPS. Kami tidak setuju. Orang yang bekerja itu ya 8 jam. Kalau mau formalizing workers. Itu bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, Satgas PHK kita harapkan bisa segera dibentuk sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bisa mapping, bisa klasifikasi, bisa mencari solusi yang melibatkan semua pihak. Dan yang terakhir, jaminan sosial itu harus diberikan secara berkesinambungan, bukan lip service. BSU selama 1 kali pemberian dalam setahun ini itu segera diberikan, tapi terus-menerus dengan memberikan pemetaan terhadap siapa kelompok pekerja yang rentan untuk mendapatkan BSU tersebut. Terima kasih Bang Said. Kira-kira demikian. Bu Irma apa? Ya kalau saya program-program besar pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, kemudian program-program swasembada pangan, ya proyek-proyek mercusuar yang akan dibangun oleh pemerintah itu harus selaras ya, istilahnya paralel dengan jaring pengaman sosial tadi. Jaring pengaman sosialnya jalan, tapi penciptaan lapangan pekerjaannya juga jalan. Nah, yang kemudian proyek-proyeknya juga selesai kan itu. Jadi jangan cuman seperti Kementerian Tenaga Kerja ini gitu ya, kemarin ngomong banyak tapi baru bikin roadmap doang gitu ya, implementasinya belum. Nah ini yang saya tunggu dari Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih Bu Irma. Lebih fair kalau saya tanya Pak Surya, karena bukan Pak Surya yang bilang banyak itu kan Bu Irma ya. Bagaimana Pak Surya? Silakan Pak. Terima kasih Bang Leo. Jadi pertama memang kondisi kan lagi tidak baik-baik saja. Jadi memang ada program pemerintah yang sifatnya untuk darurat, seperti tadi yang disampaikan Bang Iqbal, yang sifatnya BSU mungkin akan digelontorkan, itu sifatnya darurat. Dan juga ada yang jangka panjang. Dan sekarang memang PHK sedang ramai, tapi ya ini kadang beritanya terlalu heboh, jadi orang jadi ketakutan. Makanya job fair ini ramai terus di mana-mana, seperti yang terakhir di Bekasi. Nah sedangkan kami juga menyampaikan, pekerjaan juga tumbuh. Secara online banyak ya. Saya sendiri 300.000 lebih mencatat. Yang di bawah Kemnaker sendiri saat ini ada 22.000 lowongan aktif. Jadi itu bisa diakses. Kita bisa katakan optimis, tapi juga harus lebih banyak bergerak, begitu ya Pak Surya? Iya betul. Informasinya ada di mana-mana. Tinggal carilah informasi. Pak Surya, Bang Said Iqbal, Pak Maulana, dan Bu Irma, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berharap apa yang kita takutkan, ada PHK sekian banyak, tidak terjadi. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.